Halo, nama saya Athanasius Dio Sandiawan dari kelas 11A SMK PK Semarang, nomor induk 1641. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 dari materi pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu tugas-tugas gereja. Yang pertama ialah gereja yang menguduskan atau liturgia. Gereja di dunia ini merayakan liturgi sebagai umat imani. Setiap orang bertindak menurut fungsinya masing-masing dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis menyerahkan diri mereka dalam kurban rohani. Para pelayan yang ditabiskan merayakan sesuai dengan tugas yang mereka terima bagi pelayanan seluruh anggota gereja. Para uskup dan imam bertindak atas nama pribadi Kristus Sang Kepala. Lalu, yang kedua adalah gereja yang mewartakan kerigma, kabar gembira. Dalam Markus 16 ayat 15-16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman ini tidak hanya berlaku pada zaman para nabi saja, tetapi juga bagi kita semua, pengikut Kristus Yesus pada zaman modern ini, bahwa kita wajib untuk mewartakan Injil, tentu dengan cara yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah gereja yang menjadi saksi Kristus atau martiria. Injil pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, yakni diwartakan dengan kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan. Gereja juga mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidupnya yang setia kepada Tuhan Yesus. Para murid Yesus dipanggil supaya mereka menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem yang kemudian berkembang ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Yesus Kristus pun ada konsekuensinya, mulai dari penolakan hingga tindakan kekerasan. Stefanus adalah orang pertama yang mengalami penyesahan dan kemudian diakhiri hidupnya oleh kaum Yahudi secara mengenaskan. Yang keempat ialah gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Gereja bukan sekedar organisasi saja, namun merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu dalam nama Tuhan. Apa beda perusahaan, organisasi, dan gereja? Dalam satu organisasi, kalau salah satu departemennya mogok, paling-paling yang mogok itu di PHK. Kemudian manajemen mencari orang lain menggantikan. Tetapi di dalam gereja, ada salah satu anggotanya mogok, kita akan usahakan supaya dia kembali. Kita akan berusaha memahami kesulitannya. Kita akan mendoakan dia, kita akan menolong dia, kita akan membesuk dia, kita akan turut simpati akan keadaannya. Singkat kata, kita dalam semangat kebersamaan berusaha menolong anggota gereja yang mengalami kesulitan atau kesusahan karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah atau gereja. Lalu yang kelima ialah gereja yang melayani atau diakonina. Gereja dipanggil untuk melayani manusia. Seluruh umat manusia melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesamanya. Jika orang ingin menjadi terkemuka, ia harus rela menjadi pelayan. Yesus sendiri menegaskan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang dikutip dari Markus 10 ayat 45. Itulah sikap yang